Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari Senin ini. Ya, lebih awal kita mulai semua alhamdulillah hadir sehat walafiat ya. Semangat semua ya, komitmen konsisten, kita solid ya, kita produktif ya, dan insya Allah dengan gitu kita akan tumbuh ya, dan akan menjadi grup yang besar insya Allah. Semuanya tidak mungkin terjadi ya kalau kita tidak bersama-sama ya. Kita harus bersama-sama, acara kita bersama ya, hadirnya satu orang, dua orang ya, apalagi kalau kita bisa mengajak tim-tim kita, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar yang dengan kita lakukan terus-menerus, insya Allah energi kita di setiap minggunya akan selalu ada. Dan hari ini kita sudah berada di tanggal 1 Februari ya. Sebelum saya lanjutkan ke materi kita, mari bersama-sama kita melihat aktivitas kita di 1 bulan kemarin ya, di bulan Januari. Ya, anggaplah kita baru mulai aktivitas di minggu kedua ya, setelah kita goal setting ya, dan beberapa leader masih melakukan goal setting secara personal dengan tim-timnya ya. Dan anggaplah lagi kita baru menjalankan aktivitas kita baru berjalan 2 pekan ya. Nah, ini menjadi bahan evaluasi buat kita ya. Kita sudah masuki di bulan kedua di tahun 2021. Artinya kita masih ada harapan ya, masih ada kesempatan untuk mengejar target kita ya di tahun 2021 ini dalam waktu lebih kurang 10 bulan atau 11 bulan ke depan. Anggaplah kita bicara adalah 10 bulan aja gitu ya. Karena 1 bulan puasa mungkin kita akan fokus beribadah ya, dan di bulan akhir kita bisa maksimal biasanya. Nah, tapi saya perlu sampaikan juga bahwa teman-teman, kita ada kontes yang memang menjadi titik tolak di awal, yaitu dari Januari sampai Maret ya. Januari sampai Maret ini sangat menentukan kita ya, bahwa kalau kita ada aktivitas yang memang kita mulai, kita jaga dan kita lakukan di bulan Februari dan Maret ini ya, biasanya aktivitas ini akan menjadi habit kita di bulan-bulan berikutnya nantinya ya. Nah, untuk itu saya kembali mengingatkan dan mengajak kita bersama, yuk Februari ini semua kita melakukan yang namanya edukasi ya, melakukan syiar, bikin janji temu. Leader dan BI sama ya, kita semua perlu melakukan yang namanya personal ya. Personal artinya kita punya target personal yang memang kita sudah buat dalam goal kita masing-masing ya, karena memang angka yang kita dapat dari personal justru akan lebih besar gitu ya. Khususnya leader ya, dengan adanya personal plus mendapatkan komisi, mendapatkan operating, yang mendapatkan royalti, itu angkanya sangat-sangat besar sekali. Nah, saya sampaikan buat teman-teman semua, aktivitas kita ya adalah rutin ya, setiap hari itu berapa minimal. Dalam minggu lalu kita telah mendapatkan dari Pak Randy. Ada yang ingat sehari berapa orang menyapa, memberikan edukasi? Boleh tulis di chat kalau yang masih ingat ya. 21. Ya, kita melakukan aktivitas 21. Ya, suara Pak Hengki agak putus Pak Hengki. Kita wajib melakukan aktivitas mengedukasi ya, menyapa, memberikan penjelasan asuransi adalah 2 orang ya. 2 orang saja nggak berat kok sebenarnya aktivitas kita. Ya, plus 1 yang kita ajak ke bisnis. Kalau kita lakukan konsisten, komitmen, pasti ada hasilnya ya. Tidak mungkin nggak ada hasilnya dalam seminggu, insya Allah kita pasti ada hasilnya. Nah, untuk itu ya, mari sehari ini saya mengajak pada teman-teman semua, kita buktikan di minggu ini ya, di periode 1 Februari sampai dengan periode 5 Februari setiap kita insya Allah ya bisa membantu nasabah, baik mereka akhirnya bisa memiliki proteksi melalui kita ya, atau mereka memiliki wakaf ya, perencanaan wakaf melalui kita ya, kita yang memberikan edukasi, kita yang memberikan penjelasan, dan kita yang mengajak mereka untuk bergabung bersama-sama ya, mengikuti program dari Allianz Syariah gitu ya. Oke, itu yang perlu saya ingatkan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ya kita tidak salah fokus, kita jangan kelamaan santai gitu ya. Hari-hari kita memang harus kita buat sangat-sangat jelas sekali ya.
Di minggu lalu juga saya sampaikan aktivitas kita, ya kita semua memulai aktivitas kita dari jam 2 malam ya. Dari jam 3 malam kita sholat malam, kemudian pagi kita jam 4 melakukan yang namanya Fajar Booster, ya kita di situ menyebutkan target-target kita ya, dan kita minta untuk Allah mudahkan apa yang kita targetkan. Ya pagi kita lanjut dengan aktivitas kita ya, afirmasi, zikir dan seterusnya, lalu kita lanjut duha ya, kemudian kita mulai melakukan tugas kita ikhtiar, menjemput rezeki gitu ya. Nah, hari-hari kita insya Allah seperti itu teman-teman ya. Dan hari Kamis kita ada doa bareng anak yatim, silakan kita ajak teman-teman semua bergabung bersama ya. Kita sisihkan apa yang kita terima dari rezeki kita mulai ya, kita mulai dari 100.000, 200.000 ya, 500.000 dan seterusnya ya, sampai kita nanti insya Allah bisa berinfak ya 500 juta ya, 1 miliar dan seterusnya ya setiap bulannya insya Allah. Amin ya. Sebagaimana yang kita sudah buat dalam goal jangka panjang kita insya Allah. Oke, itu saja bahan pertama yang memang perlu selalu saya ingatkan ya, ibarat radio rusak ya. Pak Denny pun selalu mengingatkan kita kalau dalam meeting-meeting ya, layar biru sampai bosan dengarnya, tetapi kita udah praktekin belum layar birunya. Nah ini ya, materi tadi mungkin teman-teman sudah sering sudah sering dengar gitu ya, 21, tapi sudah praktek belum, sudah dilaksanakan atau belum. Nah itu menjadi bahan introspeksi ya, bahan evaluasi buat kita semua. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu tema ya, 30 menit ke depan tentang apa? Kita pembahasan berlanjut ya. Kita ingin memahami bahwa semua kita di tim insya Allah bisa memahami konsep secara utuh ya, secara menyeluruh tentang apa itu asuransi syariah ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 8 nilai mulia dalam asuransi syariah. Jadi teman-teman, kebanyakan masyarakat kita masih sering kali bertanya gitu ya, asuransi itu ada dalil nggak sih? Gitu. Itu pertanyaan yang sering kita dengar ya. Ada dalil Al-Qur'annya nggak? Ada dalil hadisnya nggak? Gitu ya. Yang menyatakan bahwa asuransi itu halal atau diperbolehkan ya, atau sesuai dengan syariat dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan yang sering kali muncul gitu ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, itu sebenarnya sudah selesai ya, sudah dijawab oleh fatwa ya ulama-ulama kita, baik ulama yang di Indonesia yaitu Dewan Syariah Nasionalnya Majelis Ulama Indonesia ya, ataupun ulama dunia ya, baik yang di Arab Saudi ya, baik yang di Mesir ya, ataupun yang di negara-negara Muslim lainnya ya, semuanya sebenarnya sudah sepakat dan sudah ada fatwanya masing-masing ya. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan secara khusus membahas tentang fatwa ya, fatwa-fatwa dalam asuransi syariah. Ya, yang mengatakan bahwa memang asuransi syariah itu dalam bentuk konsep tolong-menolong itu hukumnya diperbolehkan ya. Tidak ada keraguan sama sekali, tidak ada perbedaan ya. Bahkan kalau ada yang mengatakan oh tidak ada perbedaan ya, ada dua pendapat tentang asuransi syariah, ya itu tidak benar ya. Asuransi syariah semua sepakat ya. Asuransi syariah semua sepakat hukumnya boleh, halal ya. Yang perbedaan itu adalah ya asuransi konvensional gitu ya. Asuransi konvensional ada perbedaan pendapat ya, ada yang memperbolehkan juga dalam kondisi tertentu gitu ya. Dalam kondisi tertentu, dalam situasi tertentu yang memang ada syarat dan ketentuan ya, yang di sanalah ada perbedaan pendapat seperti itu ya. Tapi kalau asuransi syariah semua sepakat ya, hukumnya boleh, hukumnya halal ya, dan kita insya Allah akan bahas secara khusus dalam materi yang akan datang. Nah, hari ini ya kita akan sama-sama coba mengulang kembali ya, memahami kembali bahwa ya yang namanya asuransi syariah itu ya, itu sejalan dengan nilai-nilai mulia yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis ya. Ketika kita mempelajari ayat-ayat ya ataupun hadis-hadis, di situ kita akan ketemu beberapa ayat dan hadis ya yang sejalan dengan tujuan dari asuransi syariah. Nah, ketika kita hari ini akan membahas tentang dalil-dalil mulia tentang asuransi syariah, ini bukan berarti ya kita mengatakan bahwa oh ini dalil asuransi syariah, bukan ya. Dalil-dalil yang ada ini adalah ya sejalan dengan konsep dari asuransi syariah yang kita pahami. Seperti itu. Contoh yang pertama adalah ya,
dalam menyiapkan rekening proteksi ya adalah suatu strategi untuk mengantisipasi masa sulit. Nah, dalam mengantisipasi masa sulit poinnya di sini adalah ya sejalan dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam ya dalam Quran surat Yusuf ayat 47 dan 48 ya dalam Al-Qur'an dan dalam Injil pun ya dijelaskan di sana tentang kisah Nabi Yusuf yang dimana dalam cerita tersebut gitu ya Nabi Yusuf bermimpi ya bermimpi bahwa dia melihat apa namanya ada 7 ya apa namanya sebab bakorat 7 sapi gitu ya yang apa yang dimakan 7 juga gitu ya. Nah, dalam pentakwilan mimpinya ya di situ diperintahkan untuk apa? Bertanam 7 tahun lamanya. Ya, bertanam selama 7 tahun gitu ya. Artinya mempersiapkan bekal makanan ya berupa gandum ya apa namanya? Itu selama 7 tahun. Yang ini menariknya di situ ditulis adalah maka apa yang kalian tuain hendaklah kalian biarkan di bulirnya. Ya, masih di bulirnya gitu ya. Kecuali sedikit yang kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun masa sulit ya. Tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Nah, ayat ini memberikan sebuah apa namanya penjelasan yang sangat gamblang sekali tentang mempersiapkan masa-masa sulit gitu ya. Karena perjalanan hidup ini, perjalanan kita di sana akan ada masa-masa sulit ya. Ya, seperti kondisi sekarang terjadi masa sulit yaitu masa pandemi ya. Kesulitan banyak orang bukan hanya apa namanya masyarakat menengah ke bawah tetapi para pebisnis pun mengalami kesulitan gitu ya dengan kondisi seperti ini untuk berbisnis ya untuk melaksanakan program-program apa namanya bisnis mereka ya seperti haji umroh dan seterusnya bisnis travel wisata dan seterusnya yang banyak macam-macamnya itu dalam kondisi sulit gitu ya. Nah, kondisi sulit ini memang akan ada gitu ya. Maka memang Al-Qur'an mengajarkan untuk mempersiapkan masa sulit. Nah, dengan adanya memahami ini ya, seharusnya kita ya bisa memberikan sebuah apa namanya edukasi ya dan juga menyadarkan diri kita juga sebenarnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu ya. Ada di masanya mungkin kita ketika sakit lagi nggak ada uang gitu ya atau lagi sakit uang bisnisnya lagi kepake gitu ya atau dan macam-macam lah kondisi-kondisi yang memang hal itu bisa saja terjadi gitu ya. Nah, jadi dengan adanya ayat ini kita mengerti bahwa untuk mempersiapkan sesuatu itu memang perlu dipersiapkan. Maka salah satu cara gitu ya, salah satu cara yang bisa dilakukan melalui program asuransi syariah adalah dengan cara ya ikut menjadi member peserta dari asuransi syariah dengan cara ya ikut berkontribusi ya ikut membayar iuran setiap bulan ya dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi bukan hanya ikut peserta setahun 2 tahun uang saya sudah berapa gitu ya. Nah, ini yang jadi sering masalah gitu ya. Nah, ini menjadi penting untuk kita pahami bersama bahwa ini menjadi satu landasan ya, landasan tentang mempersiapkan masa sulit ya yang akan datang yang bisa saja terjadi kepada siapa saja dengan cara menyisihkan rezeki yang kita terima, ya, penghasilan yang kita dapatkan melalui sebuah program yang namanya asuransi syariah gitu ya. Itu yang pertama landasannya. Oke, yang kedua ya, asuransi adalah salah satu bentuk kewajiban ya seorang suami kepada istri. Ya, yakni kewajiban untuk meninggalkan warisan minimal setara dengan kebutuhan hidup istri dan keluarganya selama setahun lamanya. Ya, landasannya apa? Landasannya ya surat Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim ya falyattaqullah ya kan walladzina yutawaffawna minkum ya ini itu yang tadi ya tentang anak ya ini walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan ya li azwajihim ya haulan ghaira ikhraj ya itu dalilnya. Jadi orang-orang yang meninggal dunia yang akan meninggal dunia antara kalian ya yang akan meninggalkan istrinya hendaklah ya sorry ini suara saya jelas nggak nih Bu Yali terputus ya. Ingatkan via handphone barangkali. Ya, ini sorry, ini ada yang nelpon, terima kasih saya. Oke, baik. Oke, saya matiin dulu teleponnya. Baik, Oke. lanjut, Pak. Lanjut ya.
Ayatnya adalah hai orang yang beriman, hai orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian, hendaklah yang akan meninggalkan istrinya, ya hendaklah kalian berwasiat, ya berwasiat untuk istri mereka yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya, ya diberi nafkah hingga setahun lamanya. Ya, artinya di sini ada ketentuan bahwa minimal ya kalau yang kita pahami dalam konsep asuransi syariah minimal ada dana kebutuhan setahun. Ya, kalau kebutuhan kita sebulan anggaplah 20 juta ya atau 10 juta ya, berbeda-beda setiap keluarga tentunya ya. Maka kalau 10 juta aja kan berarti minimal harus ada uang 120 juta. Nah, masalahnya tidak setiap keluarga ya, tidak setiap orang punya dana cash 120 juta ya. Gitu loh. Jadi kalau seandainya pengeluarannya adalah 5 juta berarti kan butuh uang sebesar 60 juta. Nah, untuk menyiapkan uang 60 juta itu program asuransi syariah kan bisa membantu gitu ya. Nah, jadi ya, ikutkan program asuransi jiwanya, ikutkan program asuransi sakit kritisnya, ya ambilkan juga manfaat asuransi kecelakaannya ya yang senilai minimal ya 60 juta untuk cover kalau kena sakit kritis, 60 juta untuk cover asuransi jiwa, 60 juta untuk cover manfaat kecelakaan gitu ya. Bila mana terjadi salah satu dari risiko ini, ada uang 60 juta. 60 juta itu untuk biaya kebutuhan istri dan anak selama setahun ke depan. Nah, itu minimal kan, itu minimal. Artinya, nah dengan cara pola seperti ini sebenarnya kita bisa memberikan edukasi ya kepada setiap orang akan tanggung jawab dirinya kepada keluarganya. Ya, kalau idealnya adalah dalam rumus yang kita pelajari dalam asuransi berbeda gitu ya. Pengeluaran sebulan ya dikali 12 bulan disetahunkan dulu dibagi 6%. Ya, dibagi 6%. Ya. Angkanya ya miliaran di situ. Kenapa 6%? Nanti nilai asuransi diterima umpama 2 miliar atau 5 miliar itu didepositokanlah ya ke instrumen keuangan syariah umpama yang memberikan rate perkiraan rata-rata ya kisaran sekitar 6%, itu 5 sampai 6%. Maka per bulan tetap akan memberikan uang yaitu sebesar kebutuhannya. Kalau kebutuhannya 10 juta akan terus dapat uang 10 juta. Kalau kebutuhannya 20 juta maka akan mendapatkan uang sebesar 20 juta. Nah, seperti itu ya. Nah, ini menjadi apa namanya kewajiban yang memang seharusnya setiap kita ya itu punya asuransi seperti ini gitu ya, punya asuransi jiwa, punya asuransi kecelakaan, punya asuransi sakit kritis yang memberikan uang cash. Nah, ini menjadi penting ya untuk kita berikan edukasi kepada calon-calon nasabah kita ya untuk mempersiapkan berupa minimal punya asuransi untuk kebutuhan hidup setahun. Itu ya sebagai pengganti income. Yang ketiga ya asuransi adalah suatu bentuk kewajiban pencari nafkah kepada anak-anak ya mengupayakan keberlangsungan hidup mereka saat pencari nafkah tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya baik karena meninggal ataupun karena sakit. Nah, ini yang tadi yang ayat saya baca sebelumnya ya, surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim ya falyattaqullah. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Lemah di sini ya, lemahnya itu walaupun tafsirnya ada beberapa ada 3 minimal ya, lemah iman, lemah ilmu dan lemah harta ya dan semuanya sebenarnya sejalan. Kenapa? Ketika kita ya mempunyai dana yang cukup sehingga anak akhirnya bisa melanjutkan pendidikan mereka ke pendidikan yang lebih baik ya karena ada uang tentunya gitu ya. Zaman sekarang ya kita mau sekolah yang berkualitas harganya mahal gitu ya. Sehingga kalau kita mau anak kita mempunyai pendidikan yang layak, yang bagus ya secara keilmuan yang juga apa namanya baik, maka tentu butuh biaya juga gitu ya. Nah, bagaimana kalau terjadi sebuah resiko kepada pencari nafkah ini ya dalam perjalanannya meninggal dunia ya kena covid kah, jatuh pesawat kah, ditabrak mobil kah dan seterusnya kan kita nggak tahu namanya perjalanan hidup ini ya. Dalam pertemuan kita sebelumnya kita sudah baca ya kita akan diuji dengan rasa takut dan khawatir dan seterusnya. Maka kita perlu mempersiapkan itu semua. Nah, untuk itu ada kewajiban yang harus disiapkan
berupa apa? Berupa nilai uang yang gunanya nanti akan diwariskan, akan diberikan kepada anak kita untuk mereka melanjutkan pendidikan mereka. Ya, dari mana? Ya, dari nilai asuransi yang diterima. Ya, seperti itu. Jadi ini memang yang harus kita juga berikan edukasi ini bahwa oh ini kewajiban loh. Punya asuransi itu kewajiban gitu loh. Oh, saya nggak butuh asuransi. Ya silakan kalau dia punya cara lain. Ya, cara yang mudah, simple, ya itu cara asuransi. Kenapa? Cara asuransi itu kan cara ta'awun. Ya, kita tidak harus tanggung beban itu sendiri. Contoh, ya, kita harus siapkan dana 2 miliar atau 1 miliar deh, 1 miliar aja. 1 miliar kita rencanakan nanti dana ini ready, ya. Bila mana terjadi resiko pada pencari nafkah, anak akan terima uang 1 miliar dan dengan itu dia bisa lanjutkan nanti pendidikannya, ya sekolahnya, S1-nya, S2-nya, ya untuk nanti sampai selesai pendidikan kedokterannya contoh dari 1 miliar. Nah 1 miliar itu kan tidak harus dia nabung sendiri. Kalau dia punya cara sendiri nabung sendiri butuh waktu sangat lama. Ya kalau dia 1 juta sebulan, ya itu kan butuh waktu sekitar 1.000 bulan itu. Ya 1.000 bulan 83 tahun dia harus siapin 1 miliar. Itu cara biasa. Tetapi kalau dengan cara program tahun dalam asuransi, ya sebenarnya ya uang 1 miliar itu bisa dihimpun dengan cara setiap orang, ya anggaplah di asuransi syariah Allianz ada 100.000 orang, ya dan memang sekitar seperti itu, maka setiap orang hanya diambil iuran tabarruknya 10.000. 10.000 dikali 100.000 maka nilainya 1 miliar. Maka 1 miliar itu tidak menjadi berat untuk mempersiapkannya. Nah, inilah konsep ta'awun dalam asuransi yang memang hal ini belum banyak dipahami oleh masyarakat di luar sana, ya. Untuk itulah tugas kita lah sebagai konektor kebaikan yang berada di industri ini untuk menyampaikan bahwa ketika kita memiliki asuransi, yang pertama kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua itu sudah melakukan kewajiban kita. Untuk apa? Untuk menyiapkan ya dana pendidikan buat anak kita berupa jaminan pendidikan, gitu ya. Nah, artinya kalau kita sehat-sehat saja, tidak terjadi apa-apa, kita kan tetap terus bisa bekerja. Bekerja, ya berusaha, ya apa namanya mencari nafkah ya untuk membiayai mereka. Namun yang jadi masalah adalah ketika akhirnya ya terjadi sebuah kecelakaan, harus dirawat di rumah sakit berbulan-bulan, maka ya banyak berita yang kita baca juga ya bukan hanya kalangan-kalangan biasa, tapi kalangan artis yang akhirnya apa? Ya dua anaknya putus sekolah itu ada berita-beritanya gitu ya, karena ibunya kena kanker, ya nggak ada lagi dana buat pendidikan mereka sehingga akhirnya apa ya anaknya yang menjadi korban nggak bisa lanjutkan sekolah. Nah hal-hal itu tidak perlu terjadi ya kalau setiap kita memiliki tanggung jawab untuk memiliki asuransi syariah ya dan itulah tugas kita sebagai orang yang bergerak di sini menjadi konektor kebaikan ya menyampaikan manfaat fungsi ya dari asuransi syariah dan ternyata lebih dari itu asuransi syariah memiliki nilai mulia bagian dari tanggung jawab seorang kepala rumah tangga kepada anaknya. Nah ini yang menjadi penyemangat kita seharusnya. Selanjutnya ya asuransi syariah bisa membantu biaya pendidikan dan kebutuhan anak yatim. Ya tentu ya kenapa ya ketika seorang meninggal dunia ya dan anaknya masih kecil ya tentu menjadi yatim gitu kan dan ya Rasulullah bersabda wa ana ya wa kafilul yatim fil jannah hakadha gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan aku dan pemelihara anak yatim di surga seperti ini. Lalu beliau mensyaratkan jari telunjuk dan jari tengah ya dan merenggangkan di antara keduanya sedikit walaupun direnggangkan tetap dekat. Nah, artinya di sini juga ya memiliki keutamaan ya bahwa ya program asuransi ya asuransi syariah itu menjadi sebab di mana kita bisa menjadi orang yang secara tidak langsung ya bisa mempunyai peran terhadap anak yatim gitu ya. Ketika orang meninggal dunia dan meninggalkan anak tentu anak tersebut menjadi yatim. Nah, dana yang sama-sama kita himpun melalui program asuransi syariah, dana itulah yang bisa digunakan untuk bagaimana anak yatim ini melanjutkan kehidupannya. Di situ ternyata ada nilai mulia juga ya. Jadi ikut asuransi syariah bukan cuma sekedar kalau sebagian orang memahaminya asuransi syariah itu adalah asuransi itu adalah hanya bicara tentang
bagaimana menjaga diri mereka, tetapi asuransi syariah itu menjaga diri kita dan orang lain, gitu ya. Nah, itu kelebihannya, ya. Nomor 5, asuransi syariah bisa membantu biaya kebutuhan seorang yang meninggal suaminya. Ya tadi juga, ya. Ini ada hadisnya. Jadi as-sa'i 'alal armalah ya wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Ya, orang yang membantu janda ya dan miskin sama seperti mujahid di jalan Allah dan seperti orang yang sholat malam dan puasa di siang hari. Gitu ya. Jadi di sini ada keutamaannya gitu ya. Ketika akhirnya suaminya meninggal dunia, ya kena musibah, ya ada dana yang bisa dibantu dari program asuransi ini ya, dan itu dana yang dihimpun melalui program asuransi syariah ya, dan ini bisa memberikan apa namanya keutamaan kepada kita yang ikut programnya ya. Nomor 6, asuransi syariah bisa membantu meringankan biaya kebutuhan orang-orang yang sedang kesusahan. Ya, ya tentu ya. Dan ini diberikan apa namanya dalil berupa keutamaan, ya keutamaan orang-orang yang memberikan membantu kesusahan orang lain, gitu ya. Nah, konsep asuransi syariah itu ya memang seperti itu, saling membantu, saling meringankan, saling menanggung, saling memikul, gitu ya. Nah, dalam hadis ini disampaikan ya, man nafasa an mu'minin kurbatan, ya barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir menarik itu ya, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Balik lagi kepada konsep asuransi syariah. Konsep asuransi syariah adalah at-ta'awun, ya, tolong menolong. Gitu ya. Maka kalau kita menolong dengan niatan ikut program asuransi syariah adalah dalam rangka saling tolong menolong ya, untuk membantu sesama kita, sesama peserta yang akan mengalami kesulitan ya, kesulitan membayar biaya rumah sakit, kesulitan membayar biaya sakit kritis, kesulitan buat biaya hidup dan seterusnya ya. Maka di sini ya, wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong kita juga. Gitu ya. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya yang lain. Nah, inilah konsep asuransi syariah. Jadi konsep tolong menolong inilah yang kita bangun ya, dan ternyata disinilah nilai mulianya gitu ya. Dengan membantu orang lain dalam ikut program asuransi syariah, disitulah Allah akan menolong kesulitan kita. Dan ketika kita dengan niat, oh aku ikut asuransi syariah, tujuannya untuk meringankan ya, meringankan orang lain bila mengalami sebuah musibah, sakit, kecelakaan, yang meninggal di dunia, maka ingat ya hadis ini. Jadi ini motivasinya adalah kita akan diringankan kesulitan kita nanti di dunia dan di akhirat gitu. Niatnya memang benar-benar beda ya. Maka nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang apa namanya sebuah prinsip-prinsip dalam asuransi syariah yang akan semakin menguatkan kita ya, semangat kita bahwa begitu luar biasa sebenarnya asuransi syariah itu. Jadi bicaranya bukan cuma sekadar apa namanya dapat coveran, itu terlalu sederhana gitu ya. Kalau kita bicara hanya dapat uang dan dapat coveran, itu tidak jauh beda dengan asuransi umum atau asuransi konvensional gitu ya. Asuransi syariah punya nilai-nilai nilai-nilai mulia ya. Ya, seperti hal ini yang kita hari bicarakan, bahwa ketika kita menolong saudara kita dengan cara sederhana ya, sama-sama ikut programnya aja, nyumbang tiap minggu, nyumbang tiap bulan, iuran asuransi tiap bulan ya. Kita bela-belain tuh bayar preminya gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu orang lain ya, untuk meringankan orang lain ya. Tentu kita tahu sendiri gimana nggak berat, biaya Covid aja berapa ratus juta, coba ya. Kebayang kan kalau kita nggak punya asuransi berapa berat menanggung itu. Gitu ya. Nah, maka dengan adanya konsep tolong menolong dalam asuransi syariah inilah akan meringankan kita gitu ya, meringankan kita dan meringankan orang lain. 7 ya, asuransi syariah bisa membantu meringankan biaya orang yang sedang sakit. Nah, ini dikuatkan lagi dengan hadis ini, man ada maridhan kana fi khurfatil jannah qultu li abi kilabah ma khurfatul jannah qala janaha ya. Barang siapa yang mengunjungi saudara yang sedang sakit, maka ia berada di kebun kurma surga. Ya, aku bertanya kepada Abu Kilabah, apa yang maksud dengan kebun kurma surga? Ia menjawab, maksudnya memetiknya. Ya, artinya ini keutamaan ya. Keutamaan kita yang mengajak orang punya asuransi syariah di sini. Ya. Dan siapa yang paling sering mengunjungi orang yang sakit?
ya agent. Ya. Jadi kalau ada nasabah kita yang sakit, tentu ya yang paling utama pasti ya akan memberikan bantuan, menolong membantu klaim ya dan juga silaturahim kepada nasabahnya ya agennya. Nah, sedangkan di sini ada keutamaan barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, yaitu seakan-akan dia berada di kebun kurma surga. Jadi menjadi agen asuransi syariah ya, itu tuh memiliki keutamaan yang besar gitu ya teman-teman ya. Yaitu apa keutamaannya? Ya, keutamaannya adalah kita niatkan ketika kita membantu nasabah kita yang klaim, yang sakit ya, ya untuk apa namanya mengunjungi mereka, ya maka utamaannya adalah kita berada di kebun kurma surga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya udah di kebun kurma surga tuh jalan kita masuk surga tuh udah dekat gitu ya. Jadi keutamaannya tuh bukan cuma dapat komisi ya teman-teman ya, tetapi di situ juga ada nilai surganya ternyata. Nah, apalagi kita bicara tentang wakaf gitu ya. Kita bicara tentang asuransinya aja nih, ya dalam rangka membantu nasabah klaim, mengunjungi mereka yang sedang sakit, ya kita punya tanggung jawab lebih tentunya, karena dia adalah nasabah kita, maka disitulah ada keutamaan juga, ya. Nah ini menjadi motivasi kita tentunya, ya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ini dengan penuh semangat, ya karena ada keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan, ya yang sejalan, ya dengan profesi kita, gitu ya. Ya, jadi ini bukan berarti dalil agen asuransi bukan, tetapi ini sejalan ya, sejalan dengan profesi yang kita jalankan, yaitu membantu nasabah ya yang sedang sakit, membantu klaimnya ya, membayarkan klaimnya juga gitu ya. Dan ini kan luar biasa ya, hanya agen asuransi yang bisa gitu ya. Yang kedelapan, asuransi syariah wadah saling memberikan manfaat buat sesama. Nah ini, ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'ahum linnas. Manusia yang paling cintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Sedangkan amalan yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada diri seorang muslim atau engkau menghilangkan kesulitannya. Au takshifu anhu kurbah atau kau hilangkan kesulitannya. Ya. Au taqdiya anhu dainan atau engkau lunasi hutangnya. Nah, ini kan sejalan sebenarnya dengan coba bayangin ya, teman-teman. Kesusahan, ada uang dari asuransi bisa meringankan. Ya, meninggal ninggalin utang. Ya, ada uang dari asuransi, ya, 1 miliar bisa lunas utang. Gitu ya. Kemudian autatruda anhu ju'an, ya, atau engkau menghilangkan kelaparannya, gitu, membebaskan kelaparannya. Tentu ya, wali an amsyiya ma'akhihi fi haja ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Ya, sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk menunaikan suatu hajat keperluan mereka, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid ini, yaitu di Masjid Nabawi, yang pahalanya 1000 kali lipat gitu ya. Yaitu Masjid Madinah selama sebulan. Ini utamanya luar biasa. Jadi teman-teman balik lagi kepada aktivitas kita ya. Aktivitas kita adalah menebar manfaat ya. Menebar manfaat. Visi kita membantu nasabah ya. Visi misi kita membantu orang lain, membantu tim kita ya. Membantu mereka agar kalau terjadi kesusahan ada dana yang sudah kita siapkan ya untuk melunasi hutang mereka, ya untuk meringankan beban mereka dan seterusnya. Nah, ini dalil-dalil dari hadis yang memberikan semangat kepada kita bahwa pekerjaan kita itu mulia, ya. Jadi jangan hanya kita melihat satu sisi saja, ya. Kita bantu nasabah, kita closing, kita dapat komisi. No, itu terlalu apa ya? Ya, terlalu naif, ya. Kita hanya bekerja, melakukan aktivitas kita hanya tujuannya itu, ya. Tidak punya nilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya semangat ini, ya untuk itulah hadis-hadis ini saya sampaikan biar kita punya semangat membantu orang lain, membantu nasabah kita, meringankan beban mereka, akan menghilangkan kesusahan mereka, menghilangkan membantu meringankan hutang-hutang mereka dengan ikut program ini, tentu di sini adalah menjadi nilai lebih kita, gitu ya. Ini akan kita mendapatkan kecintaan Allah, ya, karena kita melakukan sebuah aktivitas atas dasar ya hadis gitu ya. Ada penyemangatnya yaitu hadis-hadis inilah yang akan memberikan semangat kepada kita untuk memberikan edukasi. Semangat hari ini keluar edukasi 2 orang. Ada tujuan ini. Tentu berbeda ya. Kita nggak jadi closing nggak apa-apa dapat pahala. Gitu ya. Beda kalau sudah gitu tujuannya closingin orang, nggak closing sedih. Gitu ya. Maka selalulah jadikan niat kita dalam menjalankan aktivitas bisnis kita ini ya untuk mencari ridho Allah ya, untuk menjalankan
hadis, menjalankan ayat yang semuanya sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, ya, bahwa konsep dari asuransi syariah dan kita yang bergerak di dalamnya, ya, tujuan utamanya adalah saling membantu, saling meringankan, ikutkan program ini, ya, untuk banyak orang yang bergabung di dalamnya, sehingga, ya, dana yang terhimpun sangat besar, sehingga beban, ya, yang apa namanya, sehingga dana yang kita bisa kumpulkan itu lebih banyak kemanfaatannya, bisa membantu sesama peserta dalam program asuransi syariah. Nah, itu saja materi kita hari ini, karena jam 10 nanti leader itu ada meeting lagi, ya, meeting leader hari ini. Saya harapkan semua leader habis ini join ke link berikutnya, ya. Kita ada meeting bersama grup RIS, ya, dan itu sangat penting untuk kita hadiri bersama. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman.